Subaru berkata, rasanya lega banget kalau kerjaan sudah beres ya adik Rem. Rem menjawab, padahal itu pekerjaan yang kamu kacaukan dan selesaikan sendiri. Percakapan tersebut dilakukan oleh Subaru dan Rem di episode 8 menit ke-14 season 1 pada anime tersebut. Bagi sebagian dari kalian, mungkin menganggap kalau percakapan itu merupakan percakapan yang normal dan biasa saja, dan tidak memiliki substansi apapun selain menyalahkan keadaan pada orang yang berbuat salah. Namun, di balik percakapan kedua orang tersebut, menyingkap sebuah fakta menjadikan dari kehidupan kita sendiri, yaitu tentang bagaimana kita bereuforia pada saat perayaan Hari Besar Nasional dan bagaimana kebahagiaan kita itu pada dasarnya merupakan sebuah kesalahan dan bentuk dari pesimisme akut yang menjadi salah satu sebab kenapa bangsa kita tidak maju-maju. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskannya menggunakan sebuah contoh dari sebuah komoditas terkenal yaitu Coca-Cola. Untuk memulai pembahasan kali ini, kita coba sederhanakan dulu konteks dari kata Hari Besar Nasional ini, di mana saya hanya akan mengambil sebagian daripadanya, yaitu peringatan kemerdekaan, peringatan Hari Guru, dan juga peringatan Hari Pahlawan Nasional. Dan untuk Hari Besar Nasional lainnya, bisa kalian kaitkan sendiri dengan konteks Hari Besar Nasional yang kalian inginkan tersebut berdasarkan dengan penjelasan yang akan saya jelaskan nanti. Sebelumnya, saya telah menotis atau menekankan kalau saya akan menjelaskannya berdasarkan contoh dari komoditas minuman terkenal yaitu Coca-Cola. Kenapa saya menggunakan contoh dari Coca-Cola? Itu disebabkan saya terinspirasi dari video yang Slavoj Zizek buat dalam membahas permainan kapitalis dalam komoditas sederhana namun sempurna dalam pandangannya Zizek, yaitu sebotol Coca-Cola. Pada videonya yang berjudul Zizek, Coca-Cola, and Kinder Eggs. Mari coba kita bedah pembahasan Zizek tersebut tentang Coca-Cola. Zizek berkata pada video tersebut kalau kenapa Coca-Cola merupakan sebuah komoditas yang sempurna. Itu ia jelaskan dengan kembali kepada penjelasannya Karl Marx tentang komoditas, di mana Marx menjelaskan kalau suatu komoditas itu tidak hanya serta-merta barang setara yang biasa kita perjualbelikan, namun di dalam sebuah komoditas tersebut tersimpan nilai magis atau nilai transenden yang tak terlihat, di mana nilai magis atau tak terlihat ini menciptakan transaksi yang tidak setara dan cenderung menguntungkan. Dalam bahasanya Deleuze, ini disebut sebagai multiplisitas, yaitu berarti sesuatu yang dianggap satu, dibangun atas berbagai banyak faktor yang tidak bisa didefinisikan sedangkan sebuah angka, dinominalkan, karena saking kompleksnya pembangunan makna sesuatu yang dianggap satu itu. Jika kita masukkan penjelasan multiplisitas Deleuze ini dalam pembahasan Coca-Cola Zizek sebelumnya, berarti dalam satu objek yaitu Coca-Cola, menyibak di dalamnya banyak nilai yang membangun satu objek simpel tersebut yaitu Coca-Cola. Di antaranya adalah rasa nikmat di saat meminum dalam keadaan dingin, juga sensasi dari karbon yang menjadi komposisi pada minuman Coca-Cola tersebut, serta juga rasanya yang autentik yang berbeda dengan minuman soda lainnya. Dan banyak nilai-nilai lain yang membangun satu objek simpel Coca-Cola tersebut yang tidak dapat saya tuliskan di sini. Yang dengan banyaknya nilai itulah menciptakan sebuah pemahaman tentang Coca-Cola yang selama ini kita minum dan pahami. Namun, perlu dipahami, dalam transaksi untuk membeli sebuah cola tersebut, kita mestinya menyadari kalau kita membeli minuman dalam konteks ini adalah Coca-Cola, berarti kita pada saat itu sedang haus. Dan dalam teorinya Karl Marx, keadaan haus itu termasuk pada sesuatu yang nyata, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan yang dalam konteks ini adalah haus, yang jika tidak kita hilangkan rasa haus tersebut, lama-kelamaan kita akan merasakan dehidrasi karena kekurangan cairan dalam tubuh. Dan lebih buruk lagi, kita bisa mati karena tidak minum. Yang jika kita kembalikan kepada pertanyaan umum tentang seberapa lama manusia dapat bertahan hidup tanpa minum, itu kira-kira sekitar 3 harian, dan itu juga perlu ditinjau dengan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, proporsi tubuh, dan lain sebagainya. Transaksi yang kita lakukan dengan membawa satu faktor yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam konteks ini adalah haus, dengan berhadapan langsung dengan objek pemenuh kebutuhan tersebut berupa cairan minuman yang kita sebut sebagai Coca-Cola, yang di dalamnya tidak hanya serta-merta memuat nilai-nilai pemenuhan kebutuhan hidup itu,
Juga di dalamnya memuat nilai-nilai lain yang berupa pengalaman ekstase, kenikmatan dalam minumnya, dan nilai-nilai lainnya. Maka dari hal ini, pemenuhan kebutuhan atau dalam bahasanya Karl Marx disebut sebagai yang nyata, dipandang atau dipahami sebagai sebuah keberlimpahan atau kelebihan dari objek sederhana pemenuh kebutuhan tersebut. Artinya, dalam titik ini, kita menganggap kalau kebutuhan hidup kita tidak lagi sesederhana seperti yang biasa guru IPS kita jelaskan, yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun, lebih daripada itu, yaitu nilai-nilai lebih yang termuat dalam objek pemenuh kebutuhan tersebut. Di mana, dalam segi pakaian, kita tidak lagi menganggap pakaian sederhana sebagai sebuah pemenuh kebutuhan. Namun, pakaian yang elegan dan kece, serta branded, dan bisa memikat orang lain lah, serta kelebihan-kelebihan lainnya yang memuat di dalamnya yang membuat pakaian tersebut menjadi objek pemenuh kebutuhan. Juga dalam segi pangan atau makanan, kita tidak lagi menganggap segala sesuatu yang dapat dimakan dan tidak mengganggu pencernaan manusia itu sebagai objek pemenuh kebutuhan. Namun, makanan yang enak, yang renyah, yang populer, dan modern lah yang membuat makanan tersebut sebagai objek pemenuh kebutuhan. Juga dalam segi papan atau rumah, kita tidak lagi menganggap atap yang dapat melindungi kita dari hujan yang dingin serta teriknya matahari sebagai rumah. Namun, rumah yang mewah, yang bertingkat, yang terbuat dari marmer, dan di dalamnya memuat banyak mobil mewah serta sofa yang empuk dengan kasur yang lembut, itulah yang kita anggap sebagai objek pemenuh kebutuhan. Nilai-nilai kelebihan ini dalam pandangannya Karl Marx disebut sebagai komoditas fetisisme, di mana pada suatu objek atau komoditas tertentu yang dapat diperjualbelikan, di dalamnya memuat nilai lain yang berlebihan, yang tak kasat mata, yang membuat kita tertarik dan berhasrat untuk memilikinya. Bukan lagi sebagai objek pemenuh kebutuhan, namun sebagai objek pencipta hasrat yang dalam pandangannya Lacan disebut sebagai objek cause of desire atau objek yang menciptakan hasrat. Hasrat atau desire berbeda dengan kebutuhan atau need. Karena hasrat atau desire menuntaskan masalah keinginan atas kehausan dari keberlebihan, sedangkan kebutuhan atau need menuntaskan masalah kebutuhan dari kekurangan yang tanpa diselesaikan, maka kehidupan kita sebagai manusia akan selesai atau singkatnya kita akan mati. Dari hal tersebutlah Coca-Cola mendapatkan bentuk multiplisitasnya, yaitu di mana ia tidak hanya menjadi objek simpel yang memenuhi kebutuhan haus kita, namun juga menjadi objek kompleks yang membuat kita semakin kecanduan dan semakin menginginkannya. Dalam pandangannya Zizek, ini disebut sebagai paradoks Coca-Cola, di mana di saat kita meminum sebotol Coca-Cola untuk menghilangkan haus yang kita derita, bukannya haus yang kita derita itu menghilang, haus tersebut semakin berkembang, bukan pada bentuk kebutuhan, namun dalam bentuk keinginan atas pengalaman kenikmatan yang tersedia daripadanya, dari meminumnya. Fenomena keinginan untuk terus merasakan kenikmatan setelah kebutuhan telah terpenuhi dalam pandangannya Zizek disebut sebagai desire to continue to desire, atau singkatnya hasrat untuk selalu berhasrat. Sekarang, dari posisi krusial ini, bagaimana Zizek menyikapi persoalan tersebut, yaitu di mana kita tidak bisa lepas dari bentuk keberlebihan, dari bentuk multiplisitas, dari komoditas sederhana Coca-Cola itu. Zizek menjawab dengan sederhana, yaitu secara sederhana menikmati apa yang ada di permukaan. Pertama, kita pahami terlebih dahulu kalau kita tidak bisa terlepas dari bentuk keberlebihan ini yang menciptakan hasrat tiada henti atau hasrat untuk selalu berhasrat sebelumnya. Kedua, dengan pemahaman pertama tadi, maka tidak ada cara untuk terbebas daripadanya, karena perasaan merasa terbebas dari manipulasi kapitalis pada objek yang membuat kita berhasrat pada komoditas yang dijualnya sudah merupakan bagian dari nilai jual atau keberlebihan atau nilai multiplisitas yang terdapat pada objek simpel tersebut. Hasilnya adalah di saat kita mencoba kabur dari merasakan keberlebihan dan hasrat yang tiada akhir, itu semua pada akhirnya tidak lebih dari sebuah hasrat untuk kabur dari sesuatu yang nyata yang perlu kita jalani bersama, yaitu kehidupan modern sekarang yang dipenuhi oleh objek-objek yang bernilai lebih daripada hanya sebatas objek simpel pemenuh kebutuhan kita.
kaburnya kita dari hal tersebut akan menjadi pasar baru bagi kapitalis untuk menjual obat anti kapitalis agar obat pembebasan tersebut akan menjadi komoditas sederhana yang akan kita pahami secara sederhana sebagai cara untuk kabur daripadanya dengan sambil melupakan nilai keberlebihan yang berada di dalamnya yang membuat kita akan kecanduan pada obat anti kapitalis tersebut dan terus-menerus membeli obatnya agar kita bisa selalu merasa terjauh dan terbebas dari permainan kapitalis yang sebenarnya kita berada di bawah pengaruh kapitalis itu sendiri. Singkatnya, hanya dari kapitalisme lah obat anti kapitalisme dapat diperjualbelikan. Maka, daripada capek-capek kabur dari kapitalis yang menciptakan pasar baru bagi mereka untuk berkecimpung di dalamnya dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut tanpa kita merasakan manipulasinya, kita dalam pandangan Zizek diminta untuk menikmati apa yang ada dan tersedia. Karena dengan hal itulah, kita bisa menghentikan perkembangan kapitalis yang mulai merambah kepada seluruh aspek dari kehidupan kita. Seperti yang Karl Marx jelaskan kalau kapitalis tidak lepas dari sesuatu yang nyata, yaitu usaha untuk mempertahankan kehidupan. Jika yang kita sebut sebagai mempertahankan kehidupan sebagai kabur daripada permainan kapitalis, maka mereka akan menawarkan jasa untuk kita agar kita dapat kabur dari mereka dengan menjualkan komoditas-komoditas yang menciptakan fantasi bagi kita kalau kita sudah keluar daripada mereka dan mereka mendapatkan keuntungan dari hasil perniagaan tersebut dan meninggalkan kita dalam keadaan mabuk akan komoditas yang mempertahankan kehidupan kita itu, yaitu objek simpel yang ditawarkan oleh kapitalis itu sendiri. Dari penjelasan panjang ini, kita dapat tarik kembali kepada pertanyaan di awal tentang hubungannya dengan Hari Besar Nasional, di mana perayaan atas Hari Besar Nasional tersebut seperti perayaan atas kemerdekaan Indonesia, atau perayaan atas Hari Guru Nasional, atau perayaan atas Hari Pahlawan Indonesia. Semua itu tidak lebih dari permainan kapitalis yang menawarkan cara agar kita dapat terbebas daripada mereka, yaitu menciptakan sebuah obat anti kapitalis yang dalam konteks ini berupa perayaan yang menyenangkan dan menghebohkan agar kita dapat sejenak terbebas dari kenyataan hidup pahit yang harus kita jalani dan dapat bersuka cita dalam menjalani kehidupan nyata kita, yaitu dengan menciptakan kemungkinan untuk mengartikulasikan kegiatan perayaan tersebut sebagai cara untuk menghargai jasa-jasa mereka yang telah gugur mempertahankan dan membangun bangsa ini, dengan sambil melupakan dampak buruk dari peran kapitalis di dalamnya serta kehidupan nyata yang harus kita jalani bersama. Ini sama seperti ungkapan, kita telah terbebas dari penjajahan bangsa lain, namun dijajah oleh bangsa sendiri. Kita merayakan kemerdekaan di saat ada orang-orang di sekitar kita yang tidak merdeka karena harus bekerja lembur siang malam agar dapat menafkahi kehidupannya. Kita merayakan Hari Guru yang telah berjasa kepada diri kita sambil memperhatikan data nasional yang mengatakan IQ kita tidak lebih buruk dari seekor simpanse. Namun, alih-alih introspeksi diri, yang kita lakukan pada perayaan Hari Guru tersebut adalah menyanyikan lagu yang menyanjung-nyanjung guru sebagai pahlawan nasional dan paling berjasa pada diri kita, serta perayaan Hari Pahlawan di mana saking takutnya kita melawan kejahatan yang ada di sekitar kita, kita lebih memilih menggelar sebuah acara perayaan sambil mengatakan demi menghargai jasa para pahlawan, di mana pahlawan Himmel pun tidak akan merayakannya jika ada sebuah kebiadaban yang terjadi di sekitar kita, seperti korupsi, kejahatan korporasi yang memaksa karyawan bekerja lembur dengan upah minim, atau kekerasan yang terjadi di sekitar kita dengan sederhana, yaitu kejahatan dari diri kita sendiri yang apatis terhadap kehidupan kita sendiri, yang membuat kita mencari kenikmatan dan kepuasan melalui acara-acara tersebut, agar kita bisa bersuah foto dan mempostingnya di media sosial, yang dengan cara itulah kita bisa merasa terikat dengan komunitas yang lebih besar dan lebih luas, sambil melupakan orang-orang di sekitar kita yang masih tersiksa dan tidak merdeka sampai sekarang. Bukankah hal tersebut sama seperti yang Rem katakan kepada Subaru, yaitu kenikmatan atau rasa lega dari menyelesaikan sesuatu itu dapat kita rasakan melalui menciptakan masalah yang kita perbuat sendiri dan menyelesaikannya dengan tangan kita sendiri. Alih-alih menghadapi kenyataan inheren yang ada di depan mata kita, di mana masih ada orang-orang yang terkekang dengan sistem kapitalis yang tidak menguntungkan diri mereka,
dan membuat mereka tidak merdeka dan sebebas diri kita, kita lebih menyukai menghamburkan uang kita untuk menciptakan sebuah acara perayaan yang kita pusing sendiri menyusun rangkaian acaranya, staf-staf yang terlibat, serta penyokong acara lainnya. Yang dengan semua kesulitan yang kita perbuat itulah menjadikannya di akhir kita dapat merasa lega dan menikmati hasil kerja keras kita dari mengadakan acara perayaan Hari Besar Nasional tersebut dengan acara yang meriah dan heboh sambil memamerkannya di media sosial kita. Karena pada dasarnya, kebahagiaan terdapat pada hubungan interpersonal kalau dalam teori psikologi individual Alfred Adler. Di saat kita sudah terhubung dengan orang lain, kebahagiaan akan muncul sebagai makhluk sosial. Dan di saat itulah kita mengonsumsi obat anti-kapitalis yang dijajarkan di pasaran kapitalistik agar membuat kita bisa rehat sejenak dari jenuhnya kehidupan nyata hari ini yang penuh akan hal traumatis dan melankolis, serta menikmati kehidupan ini yang kita tidak dapat lepas atau kabur dari permainan mereka. Atau sesederhana, kita cuma tidak ingin menyelamatkan orang lain yang masih terkekang oleh sistem buruk penyusun bangsa ini, seperti yang dilakukan oleh para pahlawan terdahulu, karena kita takut tersakiti atau takut akan diancam. Dan menciptakan rasionalisasi tindakan takut tersebut dengan ungkapan menghargai jasa pahlawan, atau lebih sederhana seperti yang terdapat pada teori self-violence yang mengatakan kalau kita mungkin sepertinya terlalu jauh memikirkan sebuah masalah, yaitu pada batas di mana kita sampai pada tahap mendapatkan manfaat dari kekerasan tersebut. Dan dalam konteks inilah ungkapan Rem sebelumnya dapat dibenarkan tentang bagaimana cara kita dapat bahagia dan memenuhi kebutuhan atas keinginan untuk terus berkeinginan atau hasrat untuk terus berhasrat, yaitu dengan menciptakan sebuah masalah yang dapat kita selesaikan. Di saat masalah itu sudah selesai, kita akan merasa lega dan merasakan kenikmatan yang ada, dan terus mengulangi hal tersebut agar kita terus-menerus berada di dalam lautan hasrat yang tiada akhir, yang tidak ada sangkut pautnya terhadap kehidupan kita, yang tanpanya kita masih bisa hidup. Namun, begitulah sistem kapitalis bekerja, agar kita bisa membeli jasa mereka untuk memeriahkan acara yang kita selenggarakan tersebut, agar kita bisa membeli jasa untuk menyelesaikan masalah yang kita perbuat tersebut.